Ketika Nikita menjadi saksi atas terdakwa Mail, saya melihatnya itu justru memperterang adanya peristiwa pidana. Ya memang seperti itu adanya, nggak ada pemaksaan, semuanya diberikan secara sadar, yang gembira. Ini belum ada hal-hal atau poin yang dapat membebaskan Nikita Mirzani dari dakwah. Belum ada. Agenda sidang lanjutan, perkara pidana dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aktris Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki kembali digelar pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin. Diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan Mel dan Nikita beragenda mendengar keterangan saksi, di mana Nikita Mirzani dihadirkan sebagai saksi di sidang Mail. Dan sebaliknya, Mail pun didatangkan sebagai saksi dari Nikita. Kesempatan untuk duduk di bangku saksi lantas dipergunakan oleh Nikita untuk menyuarakan kembali sederet tudingan miring terkait produk skincare milik Dr. Reza sang pelapor. Hal itulah yang kemudian disorot tajam oleh praktisi hukum Tony RM. Ya, ia merasa hal itu justru memperterang adanya dugaan peristiwa pidana. Lantas mengapa Tony RM sampai berkesimpulan seperti itu? Ya karena setahu saya memang Reza ini kan selalu melakukan flexing ya di sosial medianya. Selain flexing juga dia juga beberapa influencer dan dokter-dokter juga sudah sempat review produknya. Bukan saya saja, saya cuma meliput saja. Memang produknya itu memang banyak yang overklaim dan berbahaya. Ketika Nikita menjadi saksi atas terdakwa Mail, saya melihatnya itu justru memperterang adanya peristiwa pidana. Jadi ini memperterang menurut saya ya. Nah makanya saya sering bilang berkali-kali, semakin Nikita Mirzani maupun penasihat hukumnya semakin mengungkapkan bahwa produknya Reza Gladys itu bermasalah di persidangan, maka hakim semakin yakin bahwa uang yang mengalir itu adalah dugaan tindak pidana pemerasan, karena tidak mungkin orang mengendorse itu produk yang bermasalah. Kan itu. Nah, jadi selalu mengungkap produk bermasalah itu justru akan menggali lubang sendiri, akan memberatkan sendiri. Kalau yang mengungkap produk bermasalah itu adalah penasihat hukumnya, justru akan memberatkan kliennya sendiri. Itu sering saya sampaikan dan faktanya tadi pagi sidang begitu. Ya begitu memang adanya seperti itu. Jadi tidak ada kebohongan. Jadi semuanya itu sudah terang benderang, nggak ada masalah. Mereka happy ngasih duitnya, malah minta tolong, menekan Mail supaya dia bisa bertemu Nikita, memaksa Mail supaya menerima uang. Terus di mana persoalan ini? Dia juga Nikita mengakui bahwa uang itu memang diterima disalurkan ke developer. Nah, terus kemudian mengakui juga kan diterima oleh Nikita Mirzani yang tunainya melalui Mail kan. Bahkan Nikita juga tahu juga menerangkan uangnya telah disita. Pak tadi Mamski udah lihat, Nikita berkata jujur apa adanya dia. Makanya nggak berubah-berubah, nggak gugup atau apapun enggak. Dia jawab lugas betul dari awal sampai akhir. Berapa jam loh itu tadi? Kita masuk udah jam 11, baru selesai tadi hampir setengah 2.
saya melihat dari dua kesaksian ya antara Mail dan Nikita yang saling bersaksi ini, saya melihatnya sampai tadi sore ini belum ada hal-hal atau poin yang dapat membebaskan Nikita Mirzani dari dakwaan. Belum ada. Masih tetap ya dengan petunjuk-petunjuk, dengan bukti-bukti yang ada ya bahwa itu ada dugaan pemerasan, dan Nikita sama Mail belum bisa membuktikan bahwa itu adalah kerjasama endorse. Selain aksi Nikita Mirzani yang terus vokal menguat dugaan kecurangan dari produk Dr. Reza, praktisi hukum Tony RM turut menyoroti pula alibi endorse yang selama ini digaungkan oleh pihak Nikita. Seperti diketahui, pihak Nikita dan Mail selalu menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan dugaan pemerasan. Sedang uang miliaran rupiah yang mereka dapat dari Dr. Reza merupakan hasil kerjasama. Lantas, apa yang membuat Tony RM merasa alasan endorse alias kerjasama itu sungguh tidak dapat diterima? Serta benarkah pula Tony merasa Nikita telah terpancing pertanyaan JPU? Nikita itu kejebak tuh ya oleh pertanyaan penuntut umum. Penuntut umum menanyakan mengenai endorse karena dalih Nikita ya itu kan uang endorse kerjasama. Nah, kejebaknya adalah ketika ditanya, Nikita tidak akan mengendorse kalau produknya Reza Gladys belum diperbaiki. Lalu ditanya tuh oleh penuntut umum, sekarang atau saat uang diterima atau setelah uang diterima, ya produknya Reza Gladys, saksi Reza Gladys sudah diperbaiki belum? Belum. Nah, berarti kalau belum, berarti itu uang apa? Kan itu. Nah, itu kejebaknya di situ. Artinya berarti kan bukan uang endorse. Jadi ketika dalih Nikita bahwa uang itu uang endorse, maka terbantahkan dengan keterangan dirinya sendiri ya bahwa ya, endorse itu Nikita akan melakukan endorse kalau produknya itu bagus. Nah, dia sendiri mengatakan produknya Reza Gladys bermasalah dan belum diperbaiki. Nah, sehingga uang itu uang apa? Kan bukan uang endorse berarti. Di mana kesaksian hari ini? Kesaksian hari ini ya memang seperti itu adanya, nggak ada pemaksaan, semuanya diberikan secara sadar, yang gembira. Ini logikanya ya, kita nih artis, brand owner bilang, oke, ini 2 tahun ya jadinya, tapi kita catat aja 2 tahunnya nanti ya, ingetin. Itu berarti emang udah ada suatu bentuk kesepakatan kerjasama gitu loh. So nggak bisa dipaksakan dari lu ngomong apa, lu tindakannya apa, terus mau dirubah lagi polanya, itu nggak bisa. Kedua, keterangan Mail yang juga memperterang bahwa ini adalah peristiwa pidana ya, yaitu ditanya, ini endorse. Endorse itu pekerjaannya biasanya hubungannya antara Nikita Mirzani dengan yang menggunakan jasa endorse biasanya. Lah ditanya oleh jaksa, saksi tahu terdakwa pernah tidak komunikasi dengan Reza Gladys, dengan korban, saksi korban? Kan jawabannya tidak pernah. Lalu, jadi ini bertolak belakang. Kalau Mail mengatakan kalau endorse itu biasanya ada komunikasi, kan? Kemudian ini tidak ada komunikasi antara Nikita dengan Reza Gladys, sehingga kalau tidak ada komunikasi, tidak pernah berkomunikasi, lalu membicarakan endorse-nya bagaimana? Sementara penentunya, pemutusnya adalah Nikita Mirzani. Nah, itu juga ketika Mail mengatakan bahwa tidak pernah komunikasi dengan saksi Reza Gladys, ya berarti bukan endorse. Sulit untuk menjelaskan, sulit untuk percaya hakim ya bahwa itu adalah endorse. Terlepas dari apapun pandangan hukum advokat Tony RM, sidang Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki telah berhasil menyita perhatian publik. Bukan hanya karena nama besar Nikita, tetapi juga karena rekam jejak persidangan yang selalu menghadirkan momen-momen mencolok.
Dan hal itu pun kembali terjadi di persidangan kemarin. Ya, terdapat beberapa momen perdebatan cukup panas yang sempat diabadikan oleh kamera pengunjung. Salah satunya, ketika Nikita yang dicecar habis dengan pertanyaan-pertanyaan penuntut umum. Sampai-sampai, Mel terlihat tersenyum tipis menyaksikan Nikita berdebat cukup sengit dengan penuntut umum. Oke, terkait chattingan, kalau memang bagi respon sama Dr. Reza, ketika Dr. Oki melakukan waksa, kenapa saksi Nikita aktif untuk menyuruh Oki hubungi Reza? Bagaimana aktif menyuruh Oki? Saya tidak aktif di situ, biasa aja. Karena memaksa untuk di sini ada yang bisa bilang memaksa. Karena di sini ada berkali-kali. Berkali berapa kali? Ya lebih dari 1 kali. Berapa kali? Karena saya tidak pernah memaksa Rocky untuk WhatsApp si Reza itu. Dan tidak ada paksaan di situ. Sesuai sama yang aku ngomongin aja tadi. Maksudnya amanin dulu Nikita Mirzani. Maksudnya amanin. Iya, karena kalau aku itu kan, jadi aku itu sebetulnya di masalah ini tidak pernah mereview produknya si Reza tersebut. Yang aku ajak. Iya, mulai panik ya. Tuh sekarang lagi, nah, tuh ada suntik menyuntik. Apakah itu? Nah itu dia. Lagi ngoceh dia. Masa UJP kayak begitu? Panik. Ini paksa semua, ini sidang. Perkara yang dipaksakan Bu disidangkan di persidangan ini. Nggak benar semua ini perkara ya. Di lain sisi, pertanyaan-pertanyaan yang dituturkan oleh JPU juga tidak luput dari sorotan tajam. Ya, JPU dianggap memberikan pertanyaan yang terbilang sama, namun terus diulang dengan kemasan yang berbeda-beda. Hal itu bahkan sampai membuat Nikita serta pihak kuasa hukumnya terbawa emosi. Untungnya, Hakim Ketua memberikan izin kepada Nikita untuk tidak memberikan jawaban bila mana tidak berkenan. Lantas, seperti apakah tanggapan para pendukung Nikita? Yang mulia, soal emosi ini kan sudah diulang dari sana, dari sini sampai sini. Sebenarnya kepada saksi juga sudah kita ingatkan sejak awal. Kalau sudah ditanya cukup kan begitu ya. Iya. Kepada semuanya juga kalau sudah ditanya jangan ditanya lagi. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Nah, apakah uang 4M itu tadi termasuk dalam pekerjaan yang sebelum produk itu harus dibenarkan dulu? Jawab dari sebelumnya. Jadi saksi juga harus tegas ya. Kalau memang sudah dijawab ya cukup. Bagus sekali, aku lihat Nikita berbicara sangat lugas dan kejujurannya juga kita bisa dengarkan dan bisa saksikan langsung. Apapun yang pertanyaan dibolak-balik, diulang-ulang, tapi jawaban tetap sama. Ya seperti itulah apa adanya, bahwa Nikita Mirzani mendapatkan job dari si Mail. Jadi Mail itu kan memang teman dekatnya Niki, ngebantuin juga. Memang ada satu manajer lagi, tapi Mail tuh dikasih keleluasaan buat nyari job. Nah kebetulan yang kasusnya Reza ini kan Reza yang ngubungin si Mail tuh ternyata kan, kita dengerin semua. Terus minta-minta tolong. Nah kalau Nikinya sendiri sih dia nggak bakalan mau ngelakuin apapun kalau memang nggak ada juntrungannya gitu, jobnya yang jelas apa gitu. Yang pasti meringankan dari terdakwa Nikita Mirzani dan Mail. Udah pasti itu, nggak ada permintaan yang lain. Semoga meringankan dan berkata jujur sesuai dengan BAP, dan ingat
Nikita itu akan hafal banget dengan isi BAP-nya dan dia cerdas merangkai kata-kata. Bersaksi dia dengerin dulu dan dia akan cerdas merangkai kata-kata pertanyaan-pertanyaan untuk saksi. Jika saksi berbelit atau saksi bohong, saksinya berkata hoak, akan dihajar sama Nikita dan akan diteriakin sama Nikita. Ingat aja yang bersaksi ya, bicara yang benar, bicara apa adanya, dan yang pasti insya Allah meringankan Nikita Mirzani. Sementara itu, suasana persidangan pun ikut menyita perhatian. Bagaimana tidak, agenda sidang kemarin berjalan dengan kondusif. Walau perdebatan pastinya tetap hadir memberi warna, namun sidang terbilang berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Berbeda dengan agenda-agenda terdahulu yang berjalan dengan tensi tinggi. Akan tetapi, hal yang agak berbeda justru terjadi di luar sidang. Berdasarkan pengakuan para pengunjung, sidang kemarin dijaga dengan begitu ketat. Terhitung banyak personel aparat penegak hukum yang diturunkan untuk mengawal persidangan Nikita. Bahkan, tak sedikit yang terpaksa tidak bisa mendampingi Nikita dan Makil di dalam ruang sidang. Meski begitu, deras dukungan tetap terasa dengan jelas. Mau ganti sepatu dulu nggak tuh? Coba bentar. Dia menyebutkan Iya, memang suasana di dalam lebih kondusif, tapi di luar sana terjaring gitu loh. Terjaring fans-fansnya Nikita, pecinta-pecintanya Nikita terjaring di luar sana karena kayaknya pintu di pengadilan sudah ditutup yang di luar ya. Jadi bukan kondusif lagi, lengang. Lengang karena benar-benar tersaring dan benar-benar harus yang dari pagi ini hadir. Kalau nanti misalnya itu telat aja, tadi aku kayaknya yang terakhir deh. Nah, habis itu langsung close juga. Itu kan kesian yang di jalan, yang banyak dari luar kota loh. Dari luar kota, dari Makassar, dari Brunei, dari Semarang, dari Medan, itu semua datang untuk melihat persidangan dan mereka sekarang terjaring di luar. Oke, di luar mungkin ada TV. Bagaimana kalau nanti ditutup lagi, kalau penuh terjaring lagi di tengah jalan, terdampar. Itu maksudnya aku kok begini banget. Iya, kemarin kan seperti kayak studio bioskop yang di booking ya, cuma 40 orang. Nah, karena kalau begitu, jadi saya ikuti permainannya aja. Jadi saya datangnya subuh-subuh udah ngejejok di sini. Ini tapi pakai visitor. Kan harus mengikuti peraturan yang ada kan. Jadi ya udah saya ikuti permainannya aja. Halo, kita lagi makan siang. Ica. Kamu sudah udah mamam sih Niki? Udah, hari ini makan, udah semua makan. Yes. Mami. Halo. Ya, ini adalah adik tersayang yang selalu datang. Kamu adik Iki yang keberapa, Dek? Yang ketiga. Ketiga ya. Apa pesan-pesan buat kakak? Sehat selalu aja. Terus? Cepat selesai ya? Iya. Amin ya. Amin. Kita udah makan siang dulu ya guys. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.